Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Pratiwi Agustirum dengan NIM 242071000003. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video mata kuliah Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mengambil topik peserta didik dalam pendidikan agama Islam. Dan saya membuat judul peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter peserta didik di era digital. Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek di kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Teknologi, informasi, dan komunikasi yang berkembang pesat memberikan dampak yang signifikan terhadap cara belajar, berinteraksi, dan berperilaku generasi muda. Dalam konteks ini, pendidikan agama Islam memainkan peran yang penting untuk membentuk karakter dan moralitas peserta didik, agar tetap berpegang pada nilai-nilai leluhur di tengah derasnya arus perubahan. Pendidikan agama Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin menjadi landasan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Di era digital, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, seperti penyalahgunaan teknologi, informasi yang tidak sehat, dan budaya instan yang bisa merusak moral generasi muda. Nah, oleh karena itu, integrasi pendidikan agama Islam dengan teknologi menjadi satu keharusan yang menjaga dan membentuk karakter peserta didik yang kuat dan adaptif. Yang pertama, pendidikan agama Islam adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai moral, dan etika Islam kepada peserta didik. Pendidikan ini mencakup pengajaran tentang akidah atau yang biasa disebut keyakinan, ibadah, praktik keagamaan, akhlak, atau yang kita sebut dengan moral, dan muamalah, yang kita sebut dengan interaksi sosial. Tujuan utama PAI adalah membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan formal, PAI diajarkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Era digital ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang pesat, yang mengubah cara hidup, bekerja, dan belajar masyarakat. Perubahan ini membawa dampak signifikan pada semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Di era ini, peserta didik menghadapi berbagai tantangan baru yang mempengaruhi perkembangan karakter mereka. Oleh karena itu, urgensi pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter peserta didik menjadi semakin tinggi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan agama Islam sangat penting di era digital. Yang pertama, penanaman nilai moral dan etika. Pendidikan agama Islam berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada peserta didik. Era digital seringkali memperkenalkan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral seperti pornografi, kekerasan, dan hoaks. Melalui PAI, peserta didik dibekali dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin. Kerjasama yang menjadi panduan dalam menghadapi berbagai konten digital. Yang kedua, penguatan identitas keagamaan. Era digital dengan segala kemudahannya dapat menyebabkan krisis identitas di kalangan generasi muda. Pendidikan agama Islam membantu peserta didik mengenali dan menguatkan identitas keagamaan mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang agama, peserta didik bisa menghadapi pengaruh negatif dari luar dengan tegas dan bijak. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi secara bijak. Pendidikan agama Islam juga mengajarkan etika penggunaan teknologi. Peserta didik diajarkan untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk kebaikan, seperti mencari ilmu, pengetahuan, berdakwah, dan menjalin silaturahmi. Mereka juga diajarkan tentang bahayanya penyalahgunaan teknologi,
seperti kecanduan gadget, bullying, dan penyebaran informasi yang palsu. Dan keempat, pendidikan karakter yang holistik. PAI memberikan pendidikan karakter yang holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada pengetahuan agama, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya cerdas, tetapi peserta didik secara intelektual tetap juga memiliki karakter yang kuat dan mulia. Yang kelima, pembentukan sikap toleransi dan keagamaan. Di era digital, interaksi dengan berbagai budaya dan agama menjadi lebih intens. PAI mengajarkan peserta didik tentang pentingnya toleransi dan menghargai keagamaan. Peserta didik diajarkan untuk hidup harmonis dengan orang lain, memiliki latar belakang yang berbeda tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang dianut. Yang keenam, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan agama Islam yang efektif dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan profesionalisme. Di era persaingan global, sumber daya manusia yang berkarakter kuat dan beretika baik sangat dibutuhkan. PAI berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang siap bersaing secara global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Pendidikan agama Islam berfokus pada penanaman nilai moral dan etika yang kuat seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, disiplin, dan kerjasama. Nilai-nilai ini bukan hanya teori, tetapi diharapkan untuk diinternalisasi dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang pertama, kejujuran atau asidik. Kejujuran atau asidik adalah fundamental yang diajarkan. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diajak untuk selalu berkata benar dan bertindak sesuai dengan kebenaran, bahkan dalam situasi yang sulit. Tanggung jawab atau amanah adalah nilai penting lainnya yang ditekankan, di mana peserta didik diajarkan untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang dia perbuat. Toleransi atau SAMU menjadi nilai yang sangat relevan di era globalisasi ini, di mana interaksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama semakin meningkat. Pendidikan agama Islam mengajarkan peserta didik untuk menghargai dan menghormati perbedaan, serta hidup berdampingan secara harmonis. Yang kedua, disiplin atau iltizam dan kerjasama atau ta'awun juga merupakan nilai-nilai kunci yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam. Disiplin mengajarkan peserta didik untuk mematuhi aturan dan menjalankan tugas dengan baik, sedangkan kerjasama mendorong mereka untuk bekerja sama dengan orang lain. Disiplin mengajarkan peserta didik untuk mematuhi aturan dan menjalankan tugas dengan baik, sedangkan kerjasama mendorong mereka untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan agama Islam seperti ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran aktif dirancang untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Tantangan pendidikan agama Islam di era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memberikan dampak signifikan terhadap cara belajar, berinteraksi, dan berperilaku generasi muda. Salah satu pengaruh utama teknologi terhadap pendidikan adalah kemudahan akses terhadap informasi. Namun, akses yang cepat dan luas ini juga menghadirkan tantangan dan penyaringan informasi yang benar dan bermanfaat. Para peserta didik dihadapkan pada berbagai konten digital yang dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial dan moral mereka. Media sosial dan platform digital mengubah cara berinteraksi dan seringkali mempengaruhi sikap dan perilaku peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan agama Islam harus mampu memberikan panduan moral yang kuat agar peserta didik dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, gaya belajar juga mengalami perubahan.
Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan personalisasi, namun juga memerlukan adaptasi dalam pendekatan pembelajaran. Penyalahgunaan teknologi seperti paparan konten negatif, kecanduan teknologi, dan risiko keamanan digital menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dalam integrasi teknologi pendidikan agama Islam. Cara mengatasinya dengan penguatan kurikulum yang integratif dan adaptif terhadap teknologi digital, peningkatan kompetensi pendidikan melalui program pengembangan profesional dan penyediaan fasilitas dan instruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran. Penguatan kurikulum yang integratif dan adaptif terhadap teknologi digital sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai agama Islam dapat diajarkan secara efektif dalam konteks digital. Peningkatan kompetensi pendidikan melalui program pengembangan profesional juga diperlakukan untuk memastikan bahwa pendidikan memiliki keterampilan yang diperlakukan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Penyediaan fasilitas dan instruktur teknologi yang memadai juga sangat penting untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik di era digital. Integrasi teknologi dalam pembelajaran agama Islam dapat meningkatkan aktivitas dan daya tarik pembelajarannya. Namun, juga memerlukan perhatian terhadap tantangan yang ada. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan agama Islam dapat terus relevan dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan generasi muda yang berkarakter kuat dan siap menghadapi dinamika era digital. Pendidikan agama Islam yang kuat dan adaptif terhadap perubahan teknologi akan membantu peserta didik untuk tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang kuat, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dan peluang di era digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Berikut ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syams surat yang ke-91 ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.